Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam dari keseluruhan YouTube sangatlah bagus. Kemudian untuk build group juga masuk 1 build dan 3 build berikutnya masih L1 di laga Copenhagen. Dimana untuk laga malam hari ini saya akan mulai membahas pertandingan Celtic menghadapi RB Leipzig. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu Leipzig mengepor handicap. Dan pemain untuk Leipzig ada 4 pemain mereka sudah dipastikan tidak akan bermain dan 3 pemain berikutnya masih diragukan ya. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Celtic berada di peringkat 20 ya, sedangkan Leipzig berada di peringkat 31. Puncak klasemen masih dipegang Aston Villa, disusul Liverpool berada di peringkat 2 ya. Dimana di laga terakhir Celtic imbang menghadapi Atalanta, sedangkan di laga terakhir Leipzig di Liga Champion mereka menelan kekalahan sama dari Liverpool ya. Untuk laga ini rekomen berada di Celtic. Oke, next selanjutnya di laga yang kedua saya membahas pertandingan tuan rumah Bologna yang akan menghadapi Monaco ya. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga yaitu nampaknya Monaco ya. Lineup pemain untuk Bologna ada 5 pemain tidak akan bermain, begitu juga dengan Monaco 5 pemain juga. Jadi untuk laga ini terlihat dari head-to-head kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2023 di mana pada waktu itu kemenangan tim tamu Monaco dengan skor 3-2. Menurut versi saya sendiri di laga ini masih baik berada di Monaco. Selanjutnya di laga yang ketiga masih di UEFA Liga Champions yang membahas pertandingan tuan rumah Lille menghadapi Juventus. Lineup pemain untuk tuan rumah Lille di laga ini memang sangat banyak pemain mereka mengalami cedera, yaitu sekitar ada 10 pemain ya, sedangkan Juventus hanya 5 pemain saja. Dari peringkat sementara dari UEFA Liga Champions, Lille berada di peringkat 15 ya Lille, sedangkan Juventus berada di peringkat 14. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung berada di Lille. Kemudian memasuki laga yang keempat saya membahas pertandingan tuan rumah Sporting Lisbon menghadapi Manchester City. Lineup pemain untuk Sporting Lisbon di laga ini ada 3 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan City di laga ini 5 pemain, Bob, Diaz, Ruben Dias ya. Rilis, Rodri, dan John Stone. Kevin De Bruyne, Savinho masih diragukan. Jadi untuk laga ini terlihat dari peringkat sementara Sporting berada di peringkat 8, City berada di peringkat 3 sementara dari UEFA Liga Champions ya. Jadi untuk laga ini rekomen berada di Lisbon. Kemudian memasuki laga yang kelima saya membahas pertandingan tuan rumah Real Madrid menghadapi AC Milan. Lineup pemain untuk Real Madrid ada 3 pemain mereka tidak akan bermain, Carvajal, Courtois, dan Alaba. Sedangkan AC Milan di laga ini ada 3 pemain juga. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Real Madrid berada di peringkat 12, sedangkan AC Milan berada di peringkat 25. Terlihat dari head-to-head kedua tim ini sudah sempat bertemu pada bulan 8 di mana pada waktu itu kemenangan tuan rumah Milan dengan skor 1-0. Untuk laga ini rekomen berada di Real Madrid. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Liverpool menghadapi Bayer Leverkusen. Lineup pemain ada 4 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah Liverpool, sedangkan Leverkusen ada 3 pemain saja. Terlihat dari peringkat sementara dari UEFA Liga Champions, Liverpool berada di peringkat 2 dengan meraih 9 poin dari 3 laga, sedangkan Leverkusen berada di peringkat 6 dengan meraih 7 poin dari 3 laga. Oke, untuk laga ini terlihat dari head-to-head kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2012 cukup jauh, di mana pada waktu itu kemenangan Liverpool dikenal dengan skor 3-1. Untuk laga ini karena memang UEFA Liga Champions ya masih nampak baik berada di tuan rumah Liverpool. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Slovan Bratislava menghadapi Dinamo Zagreb. Dari lineup pemain untuk Slovan Bratislava di laga ini ada 5 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Zagreb ada 1 pemain saja dan 2 pemain berikutnya masih diragukan ya. Terlihat dari head-to-head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2017 di mana pada waktu itu berakhir dengan skor imbang 2-2. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri rekomen di under goal dari handicap masih di Dinamo Zagreb. Selanjutnya di laga yang terakhir saya membahas pertandingan tuan rumah PSV Eindhoven menghadapi Girona. PSV di laga ini 6 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan untuk tim tamu Girona saya melihat di laga ini cukup banyak, yaitu sekitar ada 9 pemain dan 3 pemain tambahan berikutnya masih diragukan ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri ini masih sangat baik berada di tuan rumah PSV. Oke baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk build info di grup. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.